Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran matematika wajib kelas 11, temuan pertama kita akan mempelajari tentang induksi matematika. Untuk mempelajari induksi matematika, hal yang pertama yang harus dipelajari adalah tentang notasi sigma. Silahkan simak videonya hingga akhir. Semoga kalian dapat memahaminya. Semangat! Oke, mari kita mulai. Bab pertama untuk materi matematika wajib kelas 11 untuk induksi matematika. Kompetensi dasarnya, setelah mengikuti pembelajaran induksi matematika, siswa mampu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Yang kedua, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa sebelum membahas tentang induksi matematika, kita harus mengetahui dulu tentang notasi sigma. Nah, dimulai dari pengertian notasi sigma. Nah, pengalaman belajar untuk pertemuan hari ini, melalui pembelajaran induksi matematika, siswa memperoleh pengalaman belajar. Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada notasi sigma serta masalah yang terkait. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan notasi sigma. Nah, pengertian notasi sigma. Nah, notasi sigma lambangnya seperti ini ya. Ini merupakan huruf S pada abjad Yunani. Pada matematika, sigma adalah jumlah atau sum. Notasi sigma ini digunakan untuk mempersingkat penulisan jumlah dari suatu barisan bilangan atau deret bilangan. Nah, gambarnya seperti ini nih. Di sini ada beberapa komponennya ya. Nah, oke, kita jelaskan. Untuk sigma, nah, gambar ini adalah sigma, jumlah atau sum. K di sini, ini adalah variabel, ya. Terus FK ini adalah fungsi dalam variabel K. Nah, tentunya berarti kita bisa juga menggunakan huruf lain ya. Bisa menggunakan K, bisa menggunakan P, bisa menggunakan X. Gitu. Jadi kita bisa ganti, kebetulan di sini lambangnya kita menggunakan huruf K ya. Nah, sedangkan C dan D, C ini adalah batas bawah atau awal. D ini adalah batas atas atau batas akhir. C dan D ini adalah anggota bilangan bulat. Bisa itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, atau 0, atau 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Seperti yang telah kalian ketahui. Ya. Batas bawah dan batas atas di sini maksudnya tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa notasi sigma itu digunakan untuk mempersingkat penulisan jumlah dari suatu barisan bilangan atau deret bilangan. Nah, di dalam deret bilangan itu kan ada yang namanya suku pertama, suku kedua, dan seterusnya sampai suku yang terakhirnya. Nah, maksud dari batas bawah itu adalah penentu dari suku pertama, yang D itu penentu suku yang terakhir. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya, biar agar kalian lebih paham. Nah, contoh, nyatakan notasi sigma berikut dalam bentuk deret bilangan. Nah, kebetulan di sini variabelnya kita menggunakan huruf C ya. Ini batas bawahnya adalah negatif 1. Ini batas atasnya 4. Nah, gimana cara membacanya nih? Ini sigma C dimulai dari negatif 1 hingga 4. Dari 2J ditambah dengan 3. Nah, kita mulai.
sama dengan, nah ini artinya kita ganti pertama kalinya J-nya itu dimulai dari negatif 1. Kita ganti J di sini dengan negatif 1. Jadi di sini suku pertamanya 2 dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 3. Ini suku pertamanya. Selanjutnya setelah negatif 1, 0 ya. Jadi dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini batas akhirnya adalah 4. Kita ganti J-nya berturut-turut dengan angka tersebut ya. Oke, sekarang yang kedua, berarti 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 3. Lalu suku yang ketiga, setelah 0 berarti 1, 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 3. Selanjutnya setelah 1 berarti kita ganti J-nya dengan 2. 2 dikali 2 tambah 3. Terus 2 dikali dengan 3. Jadi secara berurutan kita ganti J-nya. Tambah 3. Lalu ditambah dengan 2 kali 4 tambah 3. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk formulanya seperti ini fungsinya. 2J tambah 3. Oke, kita sederhanakan ya. Ini 2 dikali dengan negatif 1. Jadi negatif 2 tambah 3. Ditambah dengan 2 kali 0. 0 ya. 0 tambah 3. 2 kali 1 berarti 2 tambah 3. 2 kali 2 4. Sini 2 kali 2 4 tambah 3. Terus ini 2 kali 3 6 tambah 3. Tambah lagi dengan 2 kali 4 8 tambah 3. Nah, hasil akhirnya negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1. 0 tambah 3 maaf. Lalu ya, ditambah lagi dengan 2 tambah 3 5. Nah, ditambah lagi dengan 4 tambah 3 7. Tambah lagi dengan 9. Tambah lagi dengan 11. Nah, ini tidak usah dijumlahkan ya, karena yang ditugaskan adalah membentuk deret bilangan, tidak diperintahkan untuk menjumlah sampai akhir. Nah, berikutnya yang ini sigma I dimulai dari 1 hingga 4 untuk I pangkat 2. Nah, kita ganti I di sini dengan dimulai dari 1. Jadi 1 pangkat 2 ditambah dengan sudah 1 berarti 2. 2 pangkat 2 karena fungsinya kan I pangkat 2 ya. Tambah dengan 3 pangkat 2. Tambah lagi dengan 4 pangkat 2. Selesai karena di sini batas akhirnya adalah 4. Nah, kita sederhanakan. 1 pangkat 2 1 tambah dengan 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. Oke. Contoh ketiga. Kita rubah ini jadi bentuk deret ya. Sigma N dimulai dari 2 hingga 7 untuk N kurang 1 per N tambah 4. Nah, yang pertama N-nya kita ganti dengan yang pertama ini adalah 2 ya. Berarti 2 kurang 1 per 2 tambah 4. Jadi N
N di sini kita ganti dulu dengan yang 2 ya. Untuk yang suku pertama, lalu suku kedua setelah 2 adalah 3. 3 kurang 1 per 3 tambah 4. Jadi kita hanya mengganti ininya saja, N-nya saja. Terus setelah 3 yaitu 4. 4 kurang 1 per 4 tambah 4. Dan seterusnya. Sudah 4 berarti 5 kurang 1, terus 5 tambah 4. Tambah. Sudah 5, 6. 6 kurang 1, 6 tambah 4. Tambah lagi. Sudah 6 berarti 7. 7 kurang 1 dibagi 7 tambah 4. Nah, tadi batas akhirnya adalah 7. Jadi ini selesai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sederhanakan. 2 kurangi 1 jadi 1 per 2 tambah 4, 6. Tambah. Ini 3 kurang 1, 2 per 7. Dan selanjutnya kita lihat ini konsisten ya, kita pegang tuh karena polanya begitu, polanya jadi lebih teratur. Sudah 34 per 9 tambah 5 per 10 tambah 6 per 11. Oke. Ya, selanjutnya, contoh selanjutnya. Tadi dari bentuk sigma kita buat menjadi deret. Sekarang kita mencoba menyatakan deret menjadi bentuk notasi sigma. Jadi membentuk yang lebih ringkas. Kita punya contoh soal. Yang pertama 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22. Kita akan bentuk menjadi bentuk notasi sigma. Tapi di sini ada keterangannya dengan batas bawah 1. Ya, oke, kita lihat ini deretnya. Identifikasi. Ya, ternyata ini bedanya 3. Ini tambah 3. Ternyata ini adalah deret aritmetika. Dari 7 jadi 10, ternyata ditambah 3 juga. Ini juga ditambah 3. Ini juga ditambah 3, ini juga tambah 3. Ini perubahannya tambah 3. Nah, bentuk sebelum konotasi sigmanya kita lihat dulu bentuk umum. Karena ini tambah 3 tambah 3, berarti di sini kita lihat suku pertamanya, berarti di sini adalah 3 dikali dengan batas bawahnya 1 ya. 3 kali 1 supaya jadi 4, ini berarti ditambah 1, karena 3 kali 1 3 ditambah 1 jadi 4. Ini suku pertama. Nah, supaya jadi 7 sekarang berarti 3, ini 3 di sini diperoleh dari bedanya ya. 3 dikali dengan 2 supaya jadi 7. 3 kali 2 6, supaya jadi 7 berarti ditambah 1. Oke, ditambah lagi dengan yang ini 10 sekarang. 10 berarti 3 dikali 3. 3 kali 3 9. Jadi kan ini ngurut ya. 1 2 3. Jadi batas bawahnya 1. Udah 1 berarti 2, udah 2 berarti 3. Nah, 3 kali 3 itu 9. Supaya jadi 10 jadi berarti 3 tambah kali 3 tambah 1. Selanjutnya 13. Berarti 3 kali sesudah 3 berarti 4. 3 kali 4 12. Tambah berapa supaya jadi 13? Tambah 1. Nah, ditambah lagi dengan 3 kali 5 tambah 1. Jadi 16 yang ini. Ditambah lagi dengan supaya jadi 19 berarti 3 dikali 6 ditambah dengan 1.
3 kali 6 18 tambah 1 jadi 19. Tambah lagi dengan 3 dikali 7 21 21 supaya jadi 22, jadi tambah dengan 1. Nah, sekarang kita lihat keteraturannya. Ini 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita buat notasi sigmanya. Nah, kita mau pakai variabel apa nih? Huruf apa? Terserah ya. Boleh juga T, boleh dengan apa aja. Kita coba dengan huruf T. T dimulai dari tadi 1 hingga, ini berarti kita lihat bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sigma T dimulai dari 1 hingga 7. Dari, kita lihat di sini, ini yang tidak berubah. 3, 3. Ya, berarti 3T ya ditambah dengan 1. Nah, ini adalah bentuk notasi sigmanya. Nah, oke, soal selanjutnya. Nah, ini juga masih sama seperti tadi soalnya, merubah deret menjadi bentuk notasi sigma ya. Kita rubah soal berikutnya sama seperti tadi, merubah deret menjadi bentuk notasi sigma yang batas bawahnya 1. Kita lihat sekarang ini bedanya, ini deret aritmatika bukan. Nah, ini tambah berapa nih? Ini tambah 4. Ternyata yang ini tambah 6. Yang ini tambah 22 dikurangi 14. Nah, 8. Ternyata ini deretnya bertingkat. Ini kan tidak seperti yang tadi. Perbedaannya cuma 1, 3, 3, 3, 3 konsisten. Sedangkan ini 4, 6, 8. Ternyata kalau kita cek lagi di sini, ini bedanya 4 dengan 6 tambah 2. Ini 6 dengan 8 tambah 2 juga. Karena ini perbedaannya 2 tingkat, kemungkinannya ini bentuknya yang kuadrat, bentuk kuadrat. Ya, oke. Ini kita mulai dari, karena tadi bilang batas bawahnya 1, berarti 1 pangkat 2. Supaya jadi 4, berarti 1 pangkat 2 tambah 3. Nah, 1 pangkat 2 kan 1 ya. Oke, ditambah 3. Ditambah setelah 1 berarti 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Supaya jadi 8, berarti ditambah 4. Suku berikutnya, sudah 2, 1, 2 berurutan 3. 3 pangkat 2, 9. 9 supaya jadi 14, berarti tambah 5. Ya. Terus, di sini sudah 3, berarti 4 pangkat 2 supaya jadi 22, jadi tambah 6. Nah, ya, ternyata di sini ini tidak konsisten nih, ada perubahan 3, 4, 5, terus 6. Nah, kita rubah jadi di sini itu 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 2. Jadi 3 di sini kita rubah jadi 1 tambah 2. Terus yang bagian sini ini jadi 2 pangkat 2 tambah ini setelah 1 berarti 2 tambah 2. Nah, berikutnya yang ini 3 pangkat 2 tambah setelah 2 ada 3. Angka setelah 2, 3. Ini juga ditambah 2 supaya jadi 5. Selanjutnya yang ini, maaf ya, nggak cukup.
kita ke bawah. Nah, yang satu lagi ini 4 pangkat 2 tambah 1, 2, 3, berarti 4. 4 tambah berapa biar jadi 6? Jadi 4 tambah 2. Nah, sekarang kita lihat identifikasi keteraturannya. Nih, ini 1, 2, 3, 4. Terus ini juga 1, 2, 3, 4. Lalu yang ini bagian terakhir 2, 2, 2, 2. Ini yang konsisten, konstan. Itu artinya kita buat notasi sigmanya. Nah, oke, sekarang pakai huruf P saja. P dimulai dari 1. Tadi soalnya memerintahkan membentuk menjadi bentuk notasi sigma dimulai dari 1 ya. P1 sampai, kita lihat ini 1, 2, 3, 4, berarti sampai 4 ya. Nah, kita lihat ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti karena ini variabelnya kita ganti P, berarti sini P pangkat 2 ya. Terus ini juga tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti sini tambah P juga. Nah, yang ini konsisten, tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti tidak usah pakai variabel, jadi tambah 2. Ini adalah notasi sigmanya ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini nyatakan dalam bentuk notasi sigma. Tadi diperintahkan nilai awalnya, batas awalnya itu 1. Kalau di sini bebas ya. Nah, kita identifikasi nih. Ada yang konsisten atau konstan, yaitu 3, 3, 3, 3, 3. Sedangkan yang bawahnya 2, 4, 8, 16, 32. Ada yang tahu ini kira-kira akan membentuk bentuk dari fungsi apa? Nah, yang ini notasi sigmanya pasti bagian atasnya adalah 3/. Nah, ini ada 2, ini 4, ini 8. Kalau kita rubah yang ini jadi 3/2 pangkat 1 ternyata. Yang ini 3/4 itu adalah 2 pangkat 2. Tambah dengan di sini 3 ya. 3/8 itu adalah 2 pangkat 3. Tambah dengan yang ini 3/16, berarti 3/2 pangkat 4. Yang satu lagi tambah 3/2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, kita lihat di sini. Ini perubahannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2. Ini satu bilangan bulat di sininya. Ini menjadi bentuk pangkat. Berarti di sini 3/2 pangkat. Kita mau pakai variabel apa nih? Pakai K, boleh. 2 pangkat K. Di sini sigma K mulai dari 1. Nah, kebetulan 1 juga ternyata. Hingga 5. Di sini 5. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Sigma K mulai dari 1 hingga 5. 3/2 pangkat K. Seperti itu. Oke, semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu ajarkan pada pertemuan ini. Selanjutnya, kalian coba di rumah. Kalian bisa coba di rumah ya. Soal latihan 1. Kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Nah, selamat bertemu di kelas nanti ya. Assalamualaikum.